Kita mungkin tidak bisa lepas dari benda kecil ini, mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur. Memang tidak bisa dipungkiri kalau benda ini sangat berjasa dalam berbagai bidang. Semua hal dari segala penjuru dunia bisa kita ketahui hanya dengan melakukan beberapa klik. Namun, jauh sebelum telepon secanggih sekarang, pada masa awal terciptanya, telepon hanya dapat digunakan untuk melakukan komunikasi panggilan. Dan dari kecil, kita mengetahui bahwa penemu telepon ialah Alexander Graham Bell. Tetapi, mungkin sejarah harus ditulis ulang, karena faktanya, seorang imigran dari Firenze yang bernama Antonio Meucci telah menciptakan telepon pada tahun 1849. Dan ini jauh sebelum Alexander Graham Bell mematenkan hak teleponnya. Antonio Santi Giuseppe Meucci. Ia seorang penemu berkebangsaan Italia. Ia lahir di Firenze, Kerajaan Etruria 13 April 1808. Pada masa mudanya, Meucci sangat menyukai belajar. Ia memiliki ketertarikan kuat pada bidang kimia. Di waktu muda, ia mengikuti sekolah kimia dan mekanikal, serta fisika yang mencakup cabang elektrologi, di mana saat itu cabang ini merupakan cabang fisika yang terbaru. Beberapa tahun setelah menyelesaikan studinya, pada 1833 ia dipekerjakan di Teatro della Pergola sebagai asisten kepala insinyur oleh teater impresario Alessandro Lanari yang terkenal. Karena musim teater berlangsung dari bulan Oktober hingga Mei, Meucci dapat menikmati waktu senggang selama berbulan-bulan. Dia banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari penemuan terbaru di bidang listrik, seperti elektrokimia, listrik hewan, dan elektroterapi. Pada tahun 1848, Meucci mulai bereksperimen dengan elektroterapi. Ia bersama beberapa dokter lokal memastikan teori terbaru tentang listrik dan magnet hewan dapat diterapkan pada pengobatan atau tidak. Meucci melakukan percobaan kepada temannya yang sakit. Ia memasukkan instrumen tembaga ke dalam mulut temannya dan sembari mengatur intensitas sengatan listrik. Karena kaget, temannya berteriak dan suara teriakannya didengar dan cukup jelas yang pada saat itu Meucci berada di ruangan yang lain. Inilah asal mula idenya tentang transmisi suara manusia melalui listrik, dan ia segera memberi nama telegraf bicara. Meucci kemudian berusaha mematenkan temuannya, namun gagal dikarenakan temuannya dianggap sebagai mainan oleh masyarakat lokal, serta masih banyak yang tidak berminat dengan temuannya. Menjelang akhir 1870, penemuan Meucci sudah cukup matang untuk diuji di lapangan. Namun sayangnya dalam perjalanannya ke New York yang mungkin untuk mencari pendukung, Meucci mengalami musibah yang cukup parah. Pada saat itu, di kapal Westfield II, sebuah kapal feri menuju Staten Island boiler meledak, mengakibatkan 60 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Kata istrinya, dia hanya menyelamatkan hidupnya dengan meletakkan tangan di atas wajahnya. Tetapi tangan, kepala, leher, dan tubuhnya melepuh parah. Semua kulitnya terkelupas dan semua rambutnya jatuh dari kepalanya. Selama pemulihan, istrinya terpaksa menjual semua peralatan listrik Meucci ke dealer barang bekas untuk mengatasi biaya pengobatan dan kebutuhan hidup. Setelah berbulan-bulan dalam keadaan yang sangat terpuruk, Meucci mulai dapat menjalani kehidupan seperti semula. Pada tanggal 6 April 1875, Alexander Graham Bell diberikan hak paten untuk telegraf berganda, yaitu sebuah telegraf yang dapat mengirimkan dua sinyal pada waktu yang sama. Berita tentang paten Bell ini mulai menyebar, hingga Meucci mendengarnya, dan Meucci menulis surat kepada pengacaranya untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi sangat dibatasi oleh bahasa dan tidak memiliki uang untuk membayar biaya hukum. Alexander Graham Bell. Tentu, kalian mengenalnya sebagai penemu telepon. Dia datang ke Amerika Serikat sebagai guru tunarungu dan mendapatkan ide pidato elektronik saat mengunjungi ibunya yang memiliki gangguan pendengaran di Kanada. Ini membawanya untuk menemukan mikrofon dan kemudian menemukan electrical speech machine atau mesin berbicara elektrik. Bell lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 3 Maret 1847.
ia mendaftar di Universitas London untuk belajar anatomi dan fisiologi. Tetapi, waktu kuliahnya terpotong ketika keluarganya pindah ke Kanada pada tahun 1870. Ketika berumur 11 tahun, Bell menemukan sebuah mesin yang dapat membersihkan gandum. Dia kemudian berkata bahwa, walau dia memahami listrik, dia terlalu putus asa untuk menemukan telepon. Karena saat itu, semua orang tahu bahwa tidak mungkin mengirim sinyal suara melalui kabel. Saat mencoba menyempurnakan metode untuk menyampaikan banyak pesan melalui satu kabel, dia mendengar suara pegas yang dipetik sepanjang 60 kaki dari kabel toko listrik Boston. Dia kemudian percaya bahwa dia bisa melakukan pengiriman suara melalui kabel. Dan akhirnya, pada 7 Maret 1876, dia menerima paten untuk penemuannya. Dan 5 hari kemudian, dia mentransmisikan pidato yang sebenarnya. Duduk di satu ruangan, dia berbicara kepada asistennya yang berada di ruangan lain dan mengucapkan kata-kata yang sekarang terkenal. Tuan Watson, kemarilah, saya membutuhkan Anda. Mr. Watson! I want to. Setelah kabar paten Bell didengar Meucci, ia kemudian menempuh jalur hukum demi hak patennya. Perusahaan telepon Globe menjunjung tinggi prestise Meucci, baik di bidang media maupun di pameran publik, seperti pameran Philadelphia, di mana dua model telepon Meucci masing-masing bertanggal 1857 dan 67 dipajang, dan mereka juga mengeluarkan surat edaran di mana penemuan Meucci banyak diilustrasikan dengan beberapa gambar. Untuk waktu yang lama, perusahaan Bell mempublikasikan keputusan pengadilan New York yang memenangkannya. Pemerintah Amerika Serikat telah mengajukan gugatan untuk perusahaan Bell dan Alexander Graham Bell atas penipuan dan kolusi. Dengan kata lain, pemerintah Amerika Serikat berada di pihak Meucci karena berusaha membuktikan bahwa Meucci dan bukan Bell yang menemukan telepon elektrik, tetapi tindakan pemerintah yang terhambat oleh halangan para pengacara Bell berlarut-larut selama 12 tahun hingga akhir tahun 1897, yaitu 8 tahun setelah kematian Meucci, tanpa menyelesaikan pertanyaan mendasar tentang siapa yang memiliki prioritas atas penemuan telepon. Lebih dari seabad dan di seluruh dunia mengetahui bahwa Bell dikenal sebagai penemu telepon. Namun, pada tanggal 11 Juni 2002, di Kongres Amerika Serikat, Antonio Meucci ditetapkan sebagai penemu konsep telepon. Setelah pertarungan panjang di pengadilan, Meucci ditunjuk sebagai teknisi perusahaan dan namanya terukir di plakat pintu masuk utama kantor Globe di gedung Mills. Banyak yang berasumsi bahwa setidaknya Meucci telah terbebas dari keadaan miskinnya. Antonio Meucci wafat pada tanggal 18 Oktober 1889. Alexander Graham Bell memiliki penemuan lain di mana ia menemukan pendahulu dari pendingin udara modern. Dia juga berkontribusi terhadap teknologi penerbangan dan paten terakhirnya pada usia 75 tahun adalah hidrofoil tercepat yang pernah ditemukan. Bell meninggal pada tanggal 2 Agustus 1922 di mana pada hari penguburannya semua layanan telepon Amerika Serikat diberhentikan selama 1 menit untuk menghormatinya. Dan ya, begitulah akhir dari dua penemu hebat yang membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Terlepas dari semua itu, kembali lagi bahwa sekarang ialah zaman globalisasi yang tak terlepas dari dampak positif maupun negatifnya telepon itu. Jadi sebisa mungkin, gunakanlah gawai kalian demi kebaikan kalian juga. Like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka, agar pengetahuan kita semakin luas mengenai dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya.